Seperti yang tadi saya bilang, bahwa hari ini kita akan belajar cara bagaimana merasionalkan bentuk akar. Sebelum kita memasuki ke dalam materi, yaitu cara merasionalkan, pertama-tama adik-adik harus tahu dulu tentang perkalian sekawan. Nah, di sini saya sudah mempunyai 4 sifat dalam perkalian sekawan. Yang sifat pertama yaitu jika akar A ditambah akar B sama dengan akar A ditambah akar B akan dikalikan dengan sekawannya, yaitu akar A kurang akar B. Kemudian kalau punya akar A kurang akar B itu sama dengan akar A dikurang akar B akan kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar A ditambah akar B. Kemudian sifat yang berikutnya, jika kita punya A ditambah akar B sama dengan A ditambah akar B, kita akan kalikan dengan sekawannya, yaitu A dikurang akar B. Kemudian sifat yang keempat yaitu jika punya A dikurang akar B berarti sama dengan A dikurang akar B, kita kalikan dengan sekawannya, yaitu A ditambah akar B. Setelah adik-adik mengetahui bagaimana cara mengalikan dengan perkalian sekawan, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Ya, yang pertama yaitu dengan sifat A per akar C ditambah akar B sama dengan A per akar C ditambah akar B, kita kalikan dengan sekawan. Berarti penyebutnya kita kalikan dengan sekawan, pembilangnya juga kita kalikan dengan sekawan. Nah, karena akar C ditambah akar B, berarti kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar C dikurangi akar B per akar C dikurangi akar B. Seperti contoh, yaitu 2 per akar 3 ditambah akar 5 sama dengan 2 per akar 3 ditambah akar 5 dikalikan dengan sekawannya, yaitu akar 3 dikurangi akar 5 per akar 3 dikurangi akar 5. Kemudian sama dengan 2 kita kalikan ke akar 3 terlebih dahulu, berarti menjadi 2 akar 3. Kemudian 2 ini kita kalikan lagi ke min akar 5 menjadi min 2 akar 5 per, karena penyebutnya memiliki tanda yang berbeda, yaitu tanda positif dan tanda negatif, sehingga cara yang paling mudah yaitu dengan mengalihkan akar pertama dikurangi dengan perkalian akar kedua. Di sini kita punya akar yang pertama yaitu akar 3 dikali akar 3 menjadi 3. Kemudian akar 5 kita kalikan dengan min akar 5 menjadi min 5. Setelah itu kita lihat apakah masih ada yang bisa dioperasikan. Nah, untuk bagian penyebutnya karena memiliki akar yang berbeda sehingga kita tidak dapat merasionalkannya lagi atau menyelesaikannya ke dalam bentuk yang sederhana. Jadi kita hanya tinggal menuliskannya ulang, yaitu 2 akar 3 dikurangi 2 akar 5 per 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Dapat juga dituliskan dengan min 2 akar 3 dikurangi 2 akar 5 per 2. Jadi hasil dari merasionalkan bentuk akar yaitu 2 per akar 3 ditambah akar 5 itu adalah min 2 akar 3 dikurangi 2 akar 5 per 2. Oke, selanjutnya sifat yang berikutnya yaitu jika A per B dikurang akar C sama dengan A per B dikurang akar C akan kita kalikan dengan sekawannya, yaitu B ditambah akar C
per B ditambah akar C. Contoh, misalnya kita punya satu operasi yaitu 3 per 5 dikurang akar 2. Nah, bagaimana caranya kita merasionalkan bentuk akar ini? Dengan cara kita kalikan dengan sekawannya, berarti 3 per 5 dikurang akar 2, kita kalikan dengan 5 ditambah akar 2 per 5 ditambah akar 2 sama dengan 3 kali 5, 15. 3 dikali positif akar 2 sama dengan 3 akar 2 per 5 dikali 5, 25, kemudian negatif sama dengan min 2. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika mengalihkan di bagian bawah, berarti kita kalikan dulu yang akar pertamanya, kemudian kita kalikan akar yang keduanya. Nah, ini berlaku apabila tandanya berbeda. Kalau tandanya sama, berarti tidak dapat dilakukan. Berarti sama dengan 15 ditambah 3 akar 2 per 2, 3. Nah, hasilnya yaitu 15 ditambah 3 akar 2 per 2, 3. Nah, kalau adik-adik masih bingung tentang penjelasan, misalnya akar 2 dikurang akar 3, kemudian dikalikan dengan akar 2 ditambahkan akar 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya hanya mengalihkan di bagian depannya. Nah, misalnya kita punya angka ini, berarti akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Kemudian akar 2 dikalikan akar 3 berarti positif akar 6. Min akar 3 dikalikan akar 2 menjadi min akar 6, dan min akar 3 kita kalikan dengan akar 3 menjadi min 3. Akar 6 dengan akar 6 menjadi 0, berarti tinggal 2 kurang 3. Oke, nah begitu pula dengan soal yang ini. Misalnya kita punya tadi 5 dikurang akar 2. Kemudian kita kalikan dengan 5 ditambah akar 2. Nah, kita kalikan dulu 5 kali 5, 25. 5 dikalikan akar 2, berarti 5 akar 2. Negatif akar 2 kita kalikan dengan 5 menjadi negatif 5 akar 2. Dan yang terakhir yaitu negatif akar 2 kali akar 2, yaitu negatif 2. Nah, akar 5 akar 2 dikurangi 5 akar 2 sama dengan 0, sehingga kita memiliki 25 dikurangi 2. Nah, karena lihat, adik-adik dapat lihat bahwa jika kita mengalihkan satu-satu juga hasilnya yaitu 25 dikurang 2, sehingga di bagian ini saya hanya mengalihkan untuk bagian pertamanya, akar pertamanya, kemudian saya mengalihkan juga akar yang keduanya. Untuk melatih adik-adik semua dalam melakukan atau menyederhanakan bentuk akar, di sini saya telah memberikan 3 soal. Saya harap adik-adik dapat mengerjakan latihan ini dengan baik, sehingga kemampuan adik-adik dalam menyederhanakan bentuk akar semakin meningkat. Demikianlah pembelajaran kita pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.